Ini luar biasa, saudara. Ini jahat, saudara ya. Saya katakan ini jahat banget. Siapa yang tahu alamatnya Andi Tunggal, saya kasih 5 juta. Dan saya akan gesek halal darahnya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya ingin membaca beberapa firman Tuhan untuk kita semua, di mana firman Tuhan ini sangat menguatkan iman percaya kita, di mana hari-hari ini kita melihat di media sosial bagaimana teman-teman kita dari seberang, khususnya para mukallaf, begitu membenci kita para apologet, membenci penginjil, membenci para murtadin. Mereka coba untuk membenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Nah saudaraku, Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku, Yesus mengingatkan kita, kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana orang di luar sana membenci kita, menghina, mencemooh, mencaci maki kita, bahkan ingin membenturkan kita dengan hukum penistaan agama, Yesus mengatakan perlu kamu ketahui bahwa aku sudah duluan mengalami. Jadi Yesus bukan saja mengatakan, tetapi dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semuanya, di mana dia sudah mengalami hal-hal yang kita lihat di media sosial hari-hari ini, di mana para apologet harus meninggalkan bangsa dan negara ini, bahkan para apologet dijebloskan, bahkan bla bla bla, banyak hal saudaraku, difitnah, dihina, dicaci maki, dicemooh. Yesus mengingatkan kita di mana dia sudah mengalami apa yang hari-hari ini kita alami. Nah, kenapa saudaraku kita mengalami hal itu? Di dalam ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, berarti Bapak Ibu, kita dibenci karena kita bukan dari dunia. Kita bukan bagian daripada dunia. Kita tidak sama dengan mereka. Seandainya kita dari dunia, kita sama dengan mereka, kita bagian daripada mereka, mereka tidak akan menghina, membenci, mencaci maki kita. Sekalipun kita kritik, karena kita bagian daripada mereka, kita dari mereka, bukan dari Tuhan, kita dari dunia, maka kita tidak akan diapa-apain saudara. Ini karena kita bukan bagian daripada mereka. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ketika dia melihat temannya tidak ada lagi, sahabatnya tidak ada lagi, kuasa kegelapan itu Bapak Ibu tidak akan tinggal diam. Mereka macam cara mereka lakukan, bermacam cara mereka lakukan untuk mengadu domba, untuk menghancurkan atau untuk melemahkan iman percaya kita kepada Yesus. Nah, ini tugas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tentunya tidak bisa dia bekerja sendiri. Maka dia memilih orang-orang tertentu untuk membenturkan kita dengan hukum penistaan saudara. Akhirnya kita mengalami apa yang tidak kita inginkan. Kita belum mengalami, tetapi teman kita sudah mengalami saudaraku. Nah, begitu juga hari ini. Saya banyak sekali mendapatkan ini, mendapatkan itu saudara. Ya, tidur benar-benar tidak nyaman karena sering masuk WA, sering masuk email saudaraku. Kita di mana diteror segala macam, tetapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada saya. Dan Bapak Ibu, mungkin dalam 2 bulan ini saya harus pindah lagi mencari tempat yang baru untuk tempat tinggal saudaraku, karena di tempat ini sudah banyak yang tahu dan saya mengalami hal yang tidak mungkin bisa saya ceritakan di media sosial karena menyangkut beberapa hal. Nanti ada orang yang memanfaatkan lalu dibenturkan saudara. Jadi biarlah semua ini Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang mengatur semuanya. Yang jelas beberapa bulan ke depan saya harus meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang baru, mencari tempat daerah yang baru saudaraku. Ya tentunya jauh daripada Kadrun ya. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa saya harus alami seperti itu? Karena saya bukan lagi bagian daripada dunia. Setiap hari kita mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat,
mengajak orang untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengajak orang supaya tidak lagi tinggal dalam dosa, mengajak orang supaya beriman, percaya, bertakwa kepada Injil, karena dalam Injil itu ada cahaya, ada Injil itu ada pengajaran, dalam Injil itu ada pengajaran, dan dalam Injil itu ada nur, ada petunjuk bagi manusia. Nah, apa yang kita sampaikan dunia tidak bisa terima. Lalu dunia mencari celah. Mana celah yang bisa dipakai? Lalu kita dibenturkan, saudara. Ini yang lagi saya alami dan teman-teman para apologet lain alami, Bapak Ibu. Tapi Alkitab sudah mengatakan apa yang saya alami dan teman-teman alami, semua sudah dialami oleh Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau." Bapak Ibu, saya bersyukur dengan kejadian ini tidak membuat saya lemah. Justru iman saya tambah kuat dan saya semakin menggebu-gebu dalam memberitakan Injil, baik di media sosial maupun di onsite, saudara. Terus, dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, saya selalu ceritakan tentang Yesus, tentang Yeshua HaMashiach, tentang firman. Bagaimana firman menyelamatkan saya, dan firman yang sama bisa menyelamatkan saudara kalau saudara percaya. Tetapi kalau saudara tidak percaya, maka saudara berada di bawah hukuman. Hukuman mana? Ya, hukuman Tuhan. Nah, saya yang percaya tetap saya berada di bawah hukuman. Hukuman mana? Ya, hukuman dunia, Bapak Ibu. Maka kita perlu pindah-pindah tempat. Saya sudah pernah tinggal di Malang, Bapak Ibu. 5 bulan saya di Malang. Habis itu saya harus pergi ke tempat lain lagi. Nah, kalau orang berkata enak sekali murtadin ini, tidak ada enaknya, Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada enaknya. Kita lagi enak-enak, ada saja kejadian di luar dugaan kita, saudara. Keceplosan kita bicara, maka apa yang keceplosan kita itu diambil dan dibenturkan, saudaraku. Sehingga mau tidak mau kita harus keluar dari daerah tertentu. Nah, maka saya bisa rasakan sekarang setelah saya menjadi orang percaya, saya menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil, di mana harus pindah-pindah tempat dan sangat tidak enak. Pindah-pindah tempat sangat tidak enak. Nah, kecuali saya tidak melakukan apapun setelah saya percaya kepada Yesus, saya diam saja, saya nikmati sendiri. Ya, artinya saya nikmati sendiri itu buah pertobatan saya. Saya nikmati, saya tidak ceritakan kepada orang siapa itu Yesus. Saya tidak mengcounter orang-orang yang menghina Alkitab. Saya aman, saya nyaman. Tetapi karena Bapak Ibu tahu sendiri apa yang saya lakukan di media sosial, selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Karena pada dasarnya tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak mau selamat. Semuanya mau selamat. Ajal tidak ada yang tahu. Meninggalnya seseorang itu tidak ada yang tahu. Karena Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan kita meninggal. Maka saya selalu ulang-ulang, sebelum ajal menjemput, kita meninggalkan dunia ini, kita harus bisa pastikan bahwa diri kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Kita sudah memiliki keselamatan yang sejati. Dan keselamatan yang sejati itu kita dapatkan di dalam Yesus. Nah, ketika kita mendapatkan keselamatan itu, Bapak Ibu, dan keselamatan itu kita nikmati sendiri, kita tidak memberitakan, kita tidak mengabarkan, kita tidak menceritakan, maka aman hidup kita, nyaman hidup kita, tidak ada gangguan. Begitu kita ikut ambil bagian menjadi seorang penginjil, kita ceritakan tentang Yesus, kita ceritakan tentang Injil, kita counter setiap apa yang mereka tuduhkan tentang Alkitab, maka disitulah kita sudah tidak nyaman, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Apalagi kita berani mengkritik agama satu itu, maka harus siap-siap keluar, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya belum sampai keluar, tapi saya mendengar dari teman-teman saya, ya katanya saya menjadi target. Saya tidak tahu target apa, saudaraku. Tapi teman-teman bilang, Bang Effendi Usman, hati-hati, Anda sekarang jadi target. Nah, akhirnya Bapak Ibu, hari-hari ini saya sibuk mencari tempat yang baru. Belum saya dapatkan tempat yang baru. Mana tempat yang cocok untuk saya tinggal, belum saya dapatkan. Nah, bawa saya dalam doa bersama dengan para apologet yang lain, saudaraku, agar
Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Injil harus saya beritakan. Dan penginjilan itu adalah sudah menjadi gaya hidup saya. Ya, kita lanjut membaca. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yesus sudah mengingatkan, kalau aku dianiaya, kamu juga dianiaya. Kenapa? Karena kamu ini adalah hambaku. Tuhan saja dianiaya, apalagi hamba. Bapak Ibu bisa bayangkan? Bisa pahami? Yesus saja dianiaya Bapak Ibu, apalagi saya, apalagi kita. Ya pasti kita dianiaya juga. Yesus saja berani mereka aniaya, apalagi kita saudara. Tetapi luar biasanya, Yesus bukan saja mengatakan, tetapi dia menunjukkan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita, sehingga kita kuat ketika kita mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Baik itu penganiayaan fisik maupun non-fisik. Seperti yang saya alami hari-hari ini Bapak Ibu, bukan fisik tetapi non-fisik. Tetapi saudaraku, itu juga menderitanya luar biasa. Dan puji Tuhan, Roh Kudus selalu menguatkan kita, memberikan penghiburan kepada kita. Nah, makanya saya selalu tekankan, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Ya, intim, melekat, erat, tinggal dalam firman Tuhan, saudaraku. Saya lanjutkan membaca. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kalau mereka percaya kepada Yesus, ya, menuruti apa kata firman, ya tentunya mereka juga menuruti apa kata para apologet, apa kata penginjil, apa kata gembala, apa kata pendeta. Selama ini mereka tidak menurutin karena mereka belum membuka hati dan pikirannya kepada firman Tuhan. Sehingga mereka berani menghina iman kita, bahkan menghina orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, ini yang mereka lakukan, dan ini juga yang sudah Yesus katakan 2022 tahun yang lalu, saudaraku. Supaya hari-hari ini kita semakin mantap di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya video singkat ini benar-benar menguatkan kita. Ya, saya percaya saudara sudah pasti lebih duluan membaca firman Tuhan daripada saya. Dan saya hanya mengulang kembali supaya kita lebih mantap. Apa yang kita lihat hari-hari ini di media sosial, Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan. Apa yang harus kita lakukan? Maka Yesus selalu ulang-ulang, kamu harus cerdik, ya, tulus dan cerdik. Kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Salah melangkah, salah berucap, maka celah itulah yang mereka pakai. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus sebelum doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.